Amin. Ya. Jadi malam hari ini, hari ini kita akan bicara mengenai surat Yakobus ya. Nah, di dalam surat Yakobus ini sebetulnya kalau ada perjanjian baru itu toward the end, menuju yang akhiran ya. Setelah surat pada jemaat di Ibrani ada surat Yakobus. Bahasa Inggrisnya James ya, the letter to James ya. Nah, Yakobus ini besar sekali kekuatannya dan banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Bukan hanya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah sendiri, firman Allah sendiri, tapi kalau kita lihat relevansinya terhadap kehidupan kita modern ini banyak sekali. Salah satu yang saya suka baca berulang-ulang ya surat Yakobus ini menjadikan pedoman hidup bisa dijadikan. Kalau kita bicara mengenai surat apa namanya kitab kebijaksanaan Amsal ataupun Mazmur, tapi kalau di dalam perjanjian baru selain letters by Paul ya Saint Paul, tapi juga surat Yakobus ini salah satu karena dia sangat menyoroti pentingnya kehidupan kita secara integritas, ketekunan dalam keimanan kita, juga hubungan sesama manusia yang harmonis. Itulah yang dituliskan oleh Yakobus ya. Nah, jadi di dalam surat Yakobus ini intinya kalau kita mempunyai iman yang baik, iman yang sejati yang ada di dalam diri kita, maka dia tidak akan eh, membuat jarak pada Tuhan. Justru karena iman yang sejati ini harus menimbulkan, menghasilkan buah-buah nyata dalam tindakan nyata sebagai orang Kristiani setiap hari. Jadi sebagai anak-anak Tuhan itu memberikan pelayanan pada orang lain karena itulah yang diminta oleh Tuhan ya. Perintah Tuhan yang pertama adalah kasihlah Allah Bapa Allahmu yang pertama. Yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau demikian maka Yakobus mengajarkan bahwa kepercayaan kita, kehidupan kita itu tidak berhenti pada keyakinan pada iman saja atau pada intelektualitas kita, tapi justru akan tercermin dengan cara kita memperlakukan orang lain. Dan dengan demikian, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita refleksikan dengan surat Yakobus, maka kita akan bisa menjaga kekudusan hidup ini seperti apa yang Tuhan maui. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa eh, hari ini, malam ini, eh, eh, temanya adalah bagaimana kalau kita mengalami masalah di dalam kehidupan. Ada kegagalan, ada masalah, ada kerikil, ada batu yang mengintai kita, ada jurang kadang-kadang dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita. Nah, ini yang kita pelajari dan surat Yakobus ini salah satu daripada buku-buku dari Perjanjian Baru yang mengajarkan kepada kita how to behave basically. Bagaimana kita harus mengatasi itu semua, ya. Nah, kita akan melihat ada 11 tema surat Yakobus, kita akan bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah kita bicarakan mengenai kegagalan itu sendiri adalah ujian iman. Nah, di dalam Yakobus 1 malah dia katakan, Yakobus 1 ayat 2 dan ayat 3 dia sudah katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudara, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini ditulis dalam surat Yakobus bab 1 ayat 2 dan 3. Dia jelas bahwa semua jemaatnya, semua orang umat-umat yang terjadi pada waktu Yakobus menuliskan ini mengalami pencobaan, mengalami masalah. Masalah-masalah yang membuat hidup mereka tidak tenang, yang membuat hidup mereka menjadi sukar. Sehingga apa yang dikatakan diajarkan oleh Yakobus sendiri bahwa ujian terhadap iman. Jadi setiap hari dalam kehidupan modern ini apabila kita mengalami masalah apapun, itu adalah ujian kesabaran terhadap iman. Di mana kita diharapkan supaya tekun untuk menghadapinya. Bukan sebagai hal yang harus kita hindari, tidak. Tapi justru kalau kita tetap berjalan, walaupun ada banyak batu, kerikil, kaki tetap sakit, ada masalah, kita berjalan, Tuhan akan bersama kita. Dan itulah ujian terhadap iman kita. Dan kalau kita tahan uji itu, Tuhan berkata, itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan artinya apa? Kedewasaan rohani, ketahanan iman. Jadi kalau kita mengalami masalah, itu bukan artinya kita sedang dicoba oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mencoba kita. Tapi justru karena kehidupan kita ini, kehidupan kita yang memang harus menghadapi masalah-masalah. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Dia tidak pernah membuat kita
takluk terhadap masalah. Justru karena adanya iman di dalam kita, dia akan diuji, malah itu menghasilkan kedewasaan iman lebih besar, ketekunan. Ya, minggu lalu kita bicarakan mengenai bagaimana iman itu diamplifikasi, bukan secara linear, tapi secara konsekuensial, jadi berkali-kali, dimagnifikasi. Ya, bukan hanya satu kali tambah satu tambah dua, tidak. Justru satu kali, justru pangkatnya itu dua, 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 dua. Sehingga yang terjadi adalah banyak perbuatan kita dan keimanan kita ditambahkan. Bukan secara linear, tapi secara magnitud itu lebih besar lagi amplifikasi. Ya. Nah, dengan demikian maka Tuhan percaya bahwa Dia berikan karakter pada kita, apapun karakter dan talenta yang diberikan pada kita itu bisa berkumpul dan bisa diamplifikasi apabila kita tekun menghadapinya. Jadi jangan sampai kita itu jatuh terhadap ujian, jangan sampai kita itu putus asa. Justru inilah ketekunan inilah yang membuat iman kita tambah dewasa dan kita akan mempunyai pengharapan yang besar terhadap Tuhan. Dan Tuhan berikan janjinya, ketuklah pintu, maka akan aku buka buatmu. Lebih banyak kita sering mengetuk pintunya Tuhan, maka Tuhan akan datang, Roh Kudus akan datang. Dan Roh Kudus yang datang itu membesarkan iman kita, amplifikasi, sehingga apa yang nanti kita bicarakan, kita tahu bahwa kalau kita doa dengan banyak sekali keimanan, dari hati yang nurani yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Nah, itu nanti kita akan bicarakan berikutnya ya. Jadi yang pertama adalah kegagalan adalah ujian iman ya. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa kalau kita sering kegagal di dalam kehidupan kita, kita memang bingung dan kita seringnya kehilangan arah dan sangat putus asa seringnya. Nah, tapi justru Yakobus mengingatkan kita bahwa jangan bingung, jangan hilang arah. Justru hikmat sejati daripada kegagalan itu adalah kebijaksanaan yang berasal dari Allah sendiri. Dan Dia siap memberikan setiap hikmat kepada kita kalau kita meminta. Jadi antara lain kalau kita berasa bingung, kehilangan arah, ketuklah kembali. Kita mesti berdoa dan kita berdoa dengan iman yang besar. Sehingga iman yang besar ini akan mendatangkan hikmat Allah lewat Roh Kudus. Dan hikmat Allah yang lewat Roh Kudus didatangkan dalam hati kita, kita bisa menghilangkan semua masalah, bahkan kita diberikan kesempatan untuk menghindari kesalahan berulang. Sehingga apa yang terjadi? Kita melakukan pembelajaran daripada setiap kegagalan, setiap masalah yang kita perhatiin, yang kita alami. Jadi itu adalah salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus apabila kita berbicara kepadanya, kita meminta kepadanya hikmat kebijaksanaan supaya saya tahu bagaimana Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Walaupun kalau seandainya saya mengatasi sekarang tidak benar, tidak perfect, tidak sempurna, tapi lain kali Tuhan, Engkau sudahlah mengajariku. Engkau sudah memberikan jalan bagiku, jalan keluar sehingga aku tidak mengalami kesalahan berulang. Itulah hikmat yang diberikan oleh Tuhan sendiri, diberikan oleh Allah lewat Roh Kudus yang diajarkan oleh Yakobus ini. Begitu besar pengajaran daripada surat Yakobus ini. Ya. Di Amsal 26 ini juga sudah kita diingatkan ya bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya sendiri datang pengetahuan dan kepandaian. Sehingga kalau kita tidak membina hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Bagaimana hikmatnya bisa datang pada kita? Bagaimana Roh Kudus bisa datang pada kita kalau kita tidak menemui Tuhan secara berkala, secara keberserahan. Dan disinilah kita bisa mendapatkan hikmat yang besar yang langsung Tuhan turunkan lewat Roh Kudus dalam diri kita supaya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan kalau kita mengalami masalah yang sama. We know what to do. Kita akan keluar dari kegagalan dan kita akan belajar untuk menghindari kesalahan berulang itu. Ya. Kemudian di dalam Yakobus juga kita diingatkan kembali dan diajarkan bahwa kalau kita meminta dengan iman, artinya bukan kalau kita berdoa hanya komat kamit, tapi pikiran kemana-mana. Tidak. Ya, teman-teman ya kalau kita berdoa, pikirkan dan fokuskan terhadap kedatangan Tuhan hari itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita berdoa, hadapkan Yesus, wajah Yesus di dalam benak kita. Datangkan Yesus sebagai kita seakan-akan kita berbicara berdua sama beliau, sama Yesus. Datangkan dengan iman dan kita harapkan dengan iman yang sejati yang berasal dari Yesus sendiri.
dan jangan bimbang. Disitulah kekuasaan kebesaran doa. Apabila kita meminta dengan iman yang terbuka, tidak hanya komat kami, tapi benar-benar kita minta kepadanya supaya dia datang, Roh Kudus datanglah pada malam hari ini, pada kapanpun juga, pada saat aku mengalami masalah, Tuhan datanglah. Tapi dengan iman yang sebesar, Yesus katakan, tidak usah iman yang besar. Iman sebesar biji sawi pun kita bisa memindahkan gunung kok. Apalagi kalau kita amplifikasi iman itu dengan secara besar. Maka tidak usah bimbang, nggak usah ragu, pasti doa kita dikabulkan. Karena masalah dengan doa banyak orang yang mengalami kok saya tidak bisa mendapatkan doa. Saya minta terus. Mungkin mintanya itu salah. Dan mungkin cara doa salah. Karena apa? Karena ada banyak keraguan-raguan. Kita still doubt whether Jesus will still help me or not. We doubt whether he wants me to do this or not. And sometimes it's not coming from us because the doubt, not it's doubt and uncertainty only comes from our heart. Jadi kita tidak punya iman yang besar sehingga kita doubt. Kita tidak punya iman yang besar, makanya kita itu selalu ragu. Kita selalu takut. Tapi kalau kita punya iman yang begitu kuat, yang harus kita latih dengan terus-menerus, maka kekuatan doa itu kan besar, teman-teman. Kita tidak akan terombang-ambing dari ketidakpastian karena Tuhan memberikan langsung jawabannya. Karena dengan iman, kita bisa mendatangkan Tuhan. Dengan iman, doa kita juga didengarkan oleh Tuhan dan dia akan mungkin tidak dikabulkan saat ini, tapi dalam waktu dekat akan dikabulkan. Sehingga kalau kita punya doa yang keyakinan penuh dengan tidak bimbang, maka Tuhan akan menghargai itu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ya Tuhan ini, berarti iman kita belum kuat. Justru disitulah kita membutuhkan iman yang sejati yang untuk diperbesar. Dan kalau kita sudah mempunyai besar itu, maka pemulihan lewat pintu apapun juga akan dibukakan. Ya. Nah, iman kalau menurut surat Ibrani ya, menurut bab 11:1 ini saya suka definisi ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita doakan, kita mengharap. Nah, disitulah dasarnya adalah apa? Iman. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukti-bukti yang tidak kita lihat. Di situ ada Tuhan, Bapa di surga, di situ ada Yesus. Ada juga Allah Roh Kudus. Buktinya mana? Ya ada di dalam diri kita. Karena saya merasakan adanya Bapa di surga. Saya merasakan Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saya. Saya juga merasakan bahwa Roh Kudus menuntun saya dalam keseharian kita. Sehingga apa masalah-masalah kita bisa hadapi. Nah, situlah iman. Jadi buktinya bukan kita seperti matematika, kita harus melihat 1 tambah 1 sama 2. Tidak. Tapi justru bukti yang ada adalah di dalam hati sanubari kita. Kenapa di mana tempatnya Roh Kudus? Ya di dalam hati kita. Tuhan katakan, bukan di mana-mana, tapi justru ada di dalam tubuhmu. The Holy Spirit, it resides in our body, in our heart basically. Jadi kalau kita percaya dan kita membuktikan bahwa kita mempunyai kesempatan untuk iman yang besar, maka dasar dari sesuatu yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Yang tadinya tidak mungkin menjadi kenyataan. Maka kenapa ada banyak mukjizat? Kenapa hal yang tidak bisa dipikirkan secara nalar itu bisa terjadi? Teman-teman, itu karena apa? Karena iman kita. Sehingga kita perlu untuk percaya tanpa ragu, sehingga membuka semua kesempatan dan Tuhan bisa bekerja dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita punya kepercayaan, kita punya iman, tapi tetap masih gagal. Dan itu bukan berarti Tuhan menggagalkan kita. Justru Tuhan meminta, mungkin karena kita punya hati yang sangat tinggi, kadang-kadang kita masih sombong, kadang-kadang kita masih membicarakan diri sendiri, kita meninggikan hati kita. Justru dengan kegagalan itu bisa menjadi pintu-pintu agar kita bisa menjadi lebih rendah hati. Ya. Di dalam Yakobus 1:9 kita diingatkan lagi. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukannya tinggi. Ya, jadi artinya kalau kita rendah ditinggikan, bermegah itu artinya ditinggikan, ya kedudukannya. Tapi kalau kita tinggi hati, kita akan direndahkan.
Justru kadang-kadang itu karena kita tidak mempunyai kerendahan hati, yang kita memikirkan bahwa kita itu orang yang paling penting, orang yang mempunyai kekayaan yang paling tinggi, kita mempunyai posisi yang tinggi, kita punya power yang tinggi. Justru itu yang akan direndahkan oleh Tuhan, dan kadang-kadang kegagalan itu dipakai untuk Tuhan supaya kita bisa refleksi diri sendiri agar menjadi rendah hati. Nah, pada waktu kita rendah hati, Tuhan tuh suka yang sederhana. Yesus dilahirkan dalam hal yang sederhana. Waktu kemarin kita bicarakan cerita mengenai Hana ya, yang dia di mana eh, dia menunggu Yesus di bait Allah, itu juga orang yang sangat sederhana, ya, bukan orang yang rajat. Yesus tidak pernah di dalam rencana keselamatan Allah itu dia harus lahir dari anaknya raja di istana, lahir di rumah sakit di Bethlehem yang paling besar. Tidak pernah, justru orang yang sederhana, orang yang rendah hati. Itulah yang dipakai oleh Tuhan. Di mana pada waktu orang itu mencapai titik terendah, disitulah kita berasa bagaimana Tuhan itu dekat sama kita. Dan kalau kita berasa titik yang rendah dalam kegagalan pun, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Asal kita bersandar kepadanya. Asal kita mempunyai iman yang kuat kepadanya. Karena dengan iman yang kuat itu, yang rendah akan ditinggikan. Tapi kalau kita berasa tinggi hati, maka akan direndahkan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya aku masih gagal? Tapi imanku, saya tahu imanku sudah kuat dan aku sudah minta kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ya? Mungkin ada jalan-jalan dan Tuhan sudah kasih jalan, tapi tetap masih gagal saat ini. Nah, itu menunjukkan bahwa mungkin hati kita masih terlalu tinggi. Tuhan masih mau melatih kita supaya merendahkan diri. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa kok kegagalan Tuhan tidak sayang pada saya, Tuhan benci pada saya. Bukan, justru kita dilatih Tuhan untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita, bisa memastikan bahwa melatih diri kita untuk tidak tinggi hati, melainkan harus rendah hati. Ya. Jadi kegagalan bisa dipakai Tuhan untuk kesempatan merendahkan diri. Ya. Nah, yang lain. Di dalam Yakobus juga dikatakan ya dari 1:11 dikatakan bahwa dunia ini hanya sementara. Nah, ini banyak orang-orang yang lupa. Banyak orang yang sudah sukses lupa. Kalau kita ini hidup di dunia ya, tidak memikir, remember, ingat ya minggu lalu kita bicarakan begin with the ends of mind. Kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, di mana Matius 25 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri akan menjadi penghakim yang terakhir. Dan dia akan memisahkan kita antara domba dan kambing. Ingat ya. Jadi di dalam surat Yakobus kita diingatkan lagi. Ini bab 1 di depan lagi ayat 11. Diingat lagi bahwa orang yang kaya, bukan artinya orang kita tidak boleh kaya, tapi orang yang kaya tapi tinggi hati, orang yang kaya merasa paling penting, orang yang kaya, orang yang punya merasa semuanya sehingga superior, dan dia menghina bawahan-bawahannya, dia menghina orang-orang lain, dia tidak menerima keadaan orang lain, dan lain-lain. Itu dianggap orang kaya kalau di dalam Injil ya. Dan mereka akan lenyap sebagai rumput, sebagai bunga rumput. Dan disinilah kita menunjukkan bahwa apa yang kita punya, materi yang kita punya di dunia ini adalah tidak kekal dan hanya berasal dari duniawi. Ini diingatkan lagi kepada Yakobus ya. Di dalam Injil Tuhan Yesus sering mengingatkan ini, tapi kalau kita belajar dari surat Yakobus, kita juga diingatkan bahwa apa yang kita punya di dunia ini hanya sementara. Ya, di Matius 6:19-20 dikatakan, kumpulkanlah hartamu itu bukan di dunia, tapi di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita collecting harta di dunia, maka kita akan jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita collecting harta di dunia dan kita gunakan untuk sesama manusia, disitulah Tuhan yang mau. Disitulah Tuhan akan bekerja di dalam diri kita kalau kita sudah membantu sesama. Karena kembali lagi kita ingatkan ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, apa sih
perintah yang pertama adalah cintailah Bapamu di surga. Yang kedua, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai diri sendiri. Sehingga kalau ada pun harta apapun di dalam dunia ini, bukan harta harta kekayaan saja, tapi talenta, ada lagi apa namanya, hati terhadap orang, dan lain itu semua kekayaan yang terkumpul, tangible maupun intangible. Kalau kita tidak menggunakan itu, artinya di situ hatimu tidak berada dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita berikan kepada orang lain, kita offer to the others, to our fellows, maka itu hati kita berada di dalam kemuliaan Tuhan, dan Tuhan mau di situ. Dan itu kita diingatkan ya teman-teman di bab Matius 6:19, 6 bab 19 sampai 20 ya. Nah, kembali lagi kalau tadi ada kita bicara mengenai kegagalan sebagai kesempatan untuk merendahkan diri, ya. Tapi dunia lain juga mengatakan bahwa kalau kita gagal, kita harus bertahan di dalam struggling kita, bertahan di dalam langkah kita. Maka itu kalau kita bertahan, maka Tuhan akan melihat kemampuan kita dan kemauan kita untuk melawan semua yang gagal. Ya. Jadi kalau kita gagal, kita dikuatkan. Dan itu efforts itu, hadiah itu yang akan kita terima dari Tuhan. Karena kita berusaha, kita tidak berhenti, tidak berhenti. We're not quitters. We should not be quitters. Kita bukan hanya berhenti karena kita melihat kegagalan di situ. Tidak cukup di situ. Tuhan tidak akan suka kalau kita berhenti dan kita meninggalkan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga Tuhan akan memberikan hadiah bagi kita-kita yang bertahan. Walaupun kita mengalami struggle, kita mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang tidak menyakitkan, yang tidak menyenangkan hati. Tapi orang yang bertahan dalam pencobaan, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan akan memberikan berkat. Karena apa? Karena dengan kegagalan-kegagalan dan pencobaan-pencobaan, walaupun kita berdoa ya, bebaskanlah kami dari segala pencobaan, kalau doa Bapa kami ya, eh, tetap Tuhan melihat bagaimana keteguhan iman kita mengalami itu. Untuk menghilangkan itu. Kalau kita mempunyai keteguhan iman yang tinggi karena iman kita sudah diberikan Roh Kudus dan amplifikasi, maka Tuhan akan menghargai apapun yang kita lakukan. Sehingga kesetiaan dalam melakukan little by little kecil dengan segala langkah yang kecil asal kita lakukan dengan keteguhan iman, Allah akan berkenan, Allah akan menghargai, Allah akan memberikan kesempatan untuk kita berkembang lebih lanjut lagi. Di dalam kitab Wahyu diingatkan lagi, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau orang raja di dunia diberikan mahkota, itu biasa karena dia raja. Atau anaknya raja diberikan mahkota, itu biasa pula karena dia anak raja. Secara hierarki, dia memang di dalam darah biru. Tapi kalau Tuhan sendiri yang menganugerahkan mahkota, itu luar biasa. Itu tidak biasa lagi karena kita adalah manusia yang berdosa. Siapa yang bisa memberikan kita mahkota? Tapi Tuhan katakan, bilang engkau setia sampai mati. Bertahan dalam semua pencobaan. Tapi pencobaan-pencobaan yang kau hendaki, yang kita alami itu harus berdasarkan dengan iman yang besar. Maka dia katakan, dia janjikan dia akan tetap berikan mahkota. Walaupun kita bukan darah biru, kita bukan anak raja, kita bukan, tapi kita setia kepadanya. Dan kita kenapa ya? Kita mempunyai hierarki sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai hilang gelar itu anak Tuhan. Kalau kita tidak mengindahkan dia lagi, ya, kalau kita tidak bertumpu pada Tuhan dan kita kepercayaan iman kita hilang karena tidak lagi percaya sama Tuhan, maka gelar yang kita terima sebagai darah biru Tuhan akan hilang. Dia tidak akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Dan mahkota kehidupan itu akan diberikan di dunia ini. Dia katakan, di maka aku akan berikan mahkota kehidupan kalau engkau mati dan engkau kembali kepada kerajaanku. Aku berjanji akan memberikan mahkota kehidupan. Ya teman-teman, mari kita sekarang kembali lagi
Begin with the ends of mind, bahwa satu hari kita akan kembali dalam kerajaan Allah, di dalam takhta kerajaan Allah di surga, dan Dia akan memberikan mahkota kehidupan. Kalau kita terus bertahan, kita memelihara iman, dan kita selalu bertumpu pada kekuatan Tuhan. Itu Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan akan selalu memberikan itu semua, dan Dia akan setia memberikannya kepada kita. Dan karena itulah, jangan kalau sedikit-sedikit kita menghujat nama Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Oh, saya ada masalah ini. Pasti Tuhan lagi ngetes saya. Banyak teman-teman saya mengatakan, ya kita lagi dites. Zaman apapun juga kita lagi dites. Kehidupan tidak bagus, saya lagi dites sama Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah ngetes kita. Dia tidak pernah menguji kita. Dia hanya memberikan hal-hal yang terbaik. Dan Dia mau melihat kita berusaha untuk mencapai hal-hal yang terbaik pula. Karena itulah kesempatan untuk kita menunjukkan keteguhan iman kita pada Tuhan. Sehingga kalau ada masalah, kalau kita ada kegagalan, kalau ada rintangan, jangan salahkan Tuhan. Ya. Tuhan katakan di dalam Yakobus 1:13-14. Tapi papa nyampe gini gak enak kayak tidur. Di dalam Yakobus 1:13-14, Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya kalau kita ada masalah dengan kegagalan, dengan masalah di depan kita, tidak pernah Dia mencobai kita. Dan itu adalah janjinya, aku tidak pernah mencobai dirimu. Aku akan melihat seberapa besar dirimu bertumpu padaku. Berapa besar imanmu benar-benar bertakwa kepadaku. Tapi aku tidak akan pernah mencobai dirimu. Aku tidak akan memberikan ujian apapun kepadamu. Dan kegagalan-kegagalan itu menunjukkan bahwa seringnya kita bentuk sendiri kegagalan itu. Rintangan-rintangan itu kita buat sendiri dari keputusan dan tindakan-tindakan kita. Dan bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dan karena kalau kita sendiri yang melakukan kesalahan, jangan blame on others. Don't blame the God. Don't blame Jesus. Tapi kita yang harus tanggung jawab atas tindakan kita. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Dan kembali lagi kalau kita lakukan, dengan kegagalan apapun juga, kalau kita maju dan kita mengetahui bahwa kita bisa menguasai semuanya dan mengalahkan semua kegagalan karena iman, adanya Roh Kudus, maka Dia akan appreciate what we have done. Dia akan menghargai apa yang kita lakukan, ya. Sehingga di dalam Ulangan 8:11 dikatakan, 8:16, supaya Ia merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Sehingga apa yang dikatakan, kegagalan yang kita buat sendiri itu untuk kerendahan hati kita. Bukan Tuhan yang lakukan, tapi justru kita sendiri yang melakukan, dan kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Nah, dengan demikian kalau Tuhan tidak pernah menguji kita, Tuhan memberikan pemecahan masalah untuk kita. Sehingga marilah kita sekarang teman-teman fokus pada hal-hal yang baik saja. Oh ya, ini yang tadi saya tulis ini di Instagram ya, sebetulnya berasal dari presentasi malam hari ini. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba untuk merasionalisasi, Tuhan kadang terasa tidak adil dari sudut pandang manusia yang terjebak dalam waktu. Baru setelah sejarah mencapai, akhirnya kita memahami bagaimana segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Iman berarti mempercayai terlebih dahulu sesuatu yang baru akan masuk akal kemudian hari. Karena apa? Karena Dia tidak mencobai siapapun, Dia tidak pernah mencobai kita. Tapi dia juga dia juga tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dia tidak bisa dicobai, dia tidak akan mencobai, ya. Nah, dengan demikian maka kita fokuskan saja pada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Karena di dalam Yakobus juga diingatin bahwa kebaikan Allah itu setiap hari terjadi. Kalau kita mengalami kegagalan, cari berkat dan pelajaran dari kebaikan yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan sendiri. Apalagi kalau kita sudah bisa solve our problem, kalau kita sudah bisa mengalami rintangan-rintangan itu, kita membuat hidup kita menjadi lebih lurus dan kita bisa melewati semua masalah, maka kita cukup untuk fokus pada hal yang baik.
kita rasakan bagaimana anugerah Tuhan itu bekerja pada kita. Kita rasakan bahwa memang kesempurnaan dalam kehidupan kita, damai sejahtera yang kita rasakan itu berasal dari Allah karena kita menunjukkan kepada Allah dan Allah menghargai apa yang kita lakukan. Sehingga pelajaran-pelajaran dari kegagalan, pelajaran-pelajaran dari apa yang kita sudah alami itu tidak menjadi sia-sia, justru menjadi berkat bagi kita buat kita berikan pada orang lain. Ini loh, saya pernah mengalami ini. Dan apabila kita memberikan saksi kepada teman melalui teman mengenai Allah sendiri, mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan, mengenai apa yang aku rasakan Roh Kudus dan Tuhan Yesus dalam diriku mengatasi kegagalan dan Dia mengajarkan ke aku, maka itulah fokus daripada anugerah. Kita bisa bersaksi kepada orang lain bagaimana besarnya dan baiknya Tuhan. Karena itu Tuhan mau, ya. Nah, di samping itu, kadang-kadang kita sebagai manusia kita lupa, ya. Kita tuh sering hanya berfokus pada diri sendiri. Saya, aku, mi. Sehingga di dalam surat Yakobus juga diingatkan lagi bahwa jangan hanya fokus pada diri sendiri. Fokuslah kepada Allah, pada fokus hal yang baik. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Yakobus 1:19-20 dikatakan, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Ya, sehingga ini artinya apa? Kalau kita di dalam kegagalan, seringnya kita itu blame others. Kita tidak mau kita yang salah. Ego kita mengatakan bahwa kita yang benar. I only want to blame others. Jadi kita cepat sekali menyalahkan orang lain. Kita cepat sekali blaming others. Kita cepat marah kemana orang lain. Dan kita tergoda untuk membela diri kita. Nah, Yakobus kembali kita mengingatkan bahwa di dalam kemasalah kita, di dalam kegagalan kita, cobalah kita dengarkan konsepsi orang lain, pendapat orang lain, fakta-fakta yang mungkin kita tidak terlihat. Jangan kita nutup hati kita bahwa kita yang paling benar. Kadang-kadang itu kita selalu menutup hati kita, tidak mendengarkan orang lain bicara. Kita dengar tapi kita tidak mendengarkan. Tapi Yakobus mengingatkan kembali kita, jangan cepat untuk marah-marah, jangan cepat untuk ngumpat-ngumpat, jangan cepat untuk menyalahkan orang lain. Justru di sini kita harus bisa berbicara dengan bijaksana dan kita harus bisa mengendalikan hati kita, terutama amarah kita, ya. Karena apa? Karena kita diingatkan, karena kalau marah itu tidak bisa dibetulkan, marah itu akan memperburuk keadaan. Marah itu malah menjauhkan kita dari solusi. Marah itu membuat kesal, dan kesal itu akan bertubi-tubi, akan numpuk di antara lain. Dan banyak orang-orang yang mengalami sekarang mental health, ya, depresi, mereka tidak tahu apa yang lakukan itu karena ada kemarahan. Mereka tidak bisa memaafkan orang lain. Kenapa? Karena mereka selalu menumpuk semua masalah yang negatif di dalam dirinya. Dan mereka begitu menumpuk kesalahan-kesalahan negatif, menjauhkan diri dari Allah. Karena Allah tidak mau masalah kita numpuk. Kita udah bicarakan ini kira-kira beberapa bulan yang lalu bahwa baggage yang kita bawa, ya, banyak hal-hal yang kita bawa itu karena hasil dari kita sendiri tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau Tuhan katakan be positive in your life. Kalau kamu ada masalah, bicarakan dengan saudaramu, bicarakan dengan orang lain, bicarakan dengan siapapun yang kamu perlu untuk bicarakan sehingga masalah yang tadinya menumpuk bisa dihindari. Jadi di dalam baggage kita yang makin lama makin berat, kita bisa kurangin baggage itu. Nah, disitulah pelajaran dari Allah. Disitulah kita mendengarkan bahwa Yakobus juga mengatakan demikian. Jangan sampai kalau kita marah, kita nggak suka sama orang lain. Jangan malah dipendam menjadi batu dan makin lama makin besar. Dan negativitas itu yang membuat kita itu tidak bisa kemana-mana. Dan akhirnya apa kalau kita negatif? Kita berdoa juga kita susah. Bagaimana Tuhan bisa mendengarkan doa kita yang pasti berkeluh kesah terus? Karena masalahnya akan bertubi-tubi. Yang dibicarakan adalah hal yang demikian, tapi diamplifikasi masalah yang negatif itu. Sehingga Tuhan menghendaki bahwa kita unload the baggage. Kita menghilangkan masalah kita. Pelan-pelan. Hati kita jangan sampai cepat marah. Jangan sampai kita itu
bicaranya apa namanya seenaknya, atau kita bicarakan orang lain secara negatif sering sekali. Dan disitulah kita akan mendapatkan bahwa kalau kita mempunyai marah itu, maka mental health itu akan datang pada kita, ya. Jadi kembali lagi kita diingatkan oleh penulis kitab Pengkhotbah, jangan lekas-lekas marah dalam hati. Karena apa? Amarah itu menetap, ya. Jadi perjanjian lama di kitab Pengkhotbah sudah mengingatkan kita jangan lekas-lekas marah dalam hati. Dikit-dikit marah, dikit-dikit dendam, dikit-dikit negatif, dikit-dikit melihat orang lain itu tidak berkenan pada kita. Itu akan menetap dalam dada kita sebagai orang yang bodoh. Tapi kalau kita anak Tuhan orang yang pintar, maka kita tidak akan cepat marah, tidak akan membekas masalah-masalah dengan orang lain itu. Kalau kita tidak melakukan itu, maka akan menetap dalam hati kita, akan berkembang biak masalah amanah, amarah, dan yang intinya ialah negatif energi. Energi yang negatif, aura yang negatif, itu menetap, kata kitab Pengkhotbah, penulis Pengkhotbah. Dia tidak kemana-mana, dia akan hanya di dalam hati kita terus. Satu-satunya cara adalah kalau kita berkomunikasi, kita membuka pintu-pintu maaf di mana kita minta maaf dan kita memaafkan orang lain. Disitulah kita bisa menghilangkan hal-hal aura-aura negatif. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga amarah dan aura negatif itu tidak menetap dalam diri kita sebagai orang bodoh. Jadi kalau orang pintar, kita tidak cepat marah. Sebagai orang bodoh, kita akan cepat marah dan kita akan dendam, kita menimbun negatif energi. Nah, pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berdoa, ya. Untuk supaya melakukan apa kita bicarakannya, kita harus berdoa. Banyak doa, banyak didengarkan. Kalau kita banyak sekali melakukan doa, maka kuasa doa dalam kegagalan itu besar. Di dalam kalau kita menjadi kuasa doa doa dalam kegagalan, ini ya, kuasa doa dalam kegagalan, maka doa benar doa kita akan menjadi benar. Karena dalam Yakobus dikatakan, doa orang benar bila yakin didoakan dengan iman yang besar, sangat besar kuasanya. Karena apa? Karena di dalam surat Yakobus ini ditekankan, ditegaskan bahwa doa adalah alat kita, tools. Jadi kalau kita bekerja di kantor, kita pakai komputer, kita apa? Tapi kalau sama Tuhan, toolsnya apa ya? Doa. Selain kita baca firman, ya, kita baca Alkitab, kita dengarkan apa namanya lagu-lagu spiritual dan lain, ya, lagu-lagu rohani. Tapi doa itu adalah alat yang utama, alat yang sangat kuat untuk membawa perubahan, kesembuhan, pemulihan di dalam diri kita. Apalagi kalau kita sedang merasa keterpurukan. Kita mengalami keterpurukan pada saat itu, di mana kita berasa benar-benar gagal. Kita berasa kecil hati. Kok saya merasakan demikian, ya? Tapi kalau kita walaupun dengan kecil hati, di mana kita membutuhkan doa dan kita doakan dengan iman yang besar, maka doa itu akan mempunyai energi dan dampak yang besar bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mendengarkan. Kalau kita merasakan, dia merasa. Kalau Tuhan berasa bahwa kita bergantung kepadanya, kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Semua masalah akan dibetulkan. Itu sudah diingatkan oleh Yesus sendiri bahwa aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan lewat doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya apa? Percaya bahwa kita sudah menerima dengan hati yang lapang, iman yang besar. Kalau iman kecil, nggak bisa menerima, bagaimana kita bisa diberikan apa yang kita doakan. Tapi kalau iman kita yang sudah besar, iman kita yang sudah diisi oleh Roh Kudus, dan iman kita tetap berkepadanya, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Karena dia katakan, hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Di dalam Yesaya juga kita diingatkan, maka sebelum mereka memanggil, sebelum kita memanggil, itu Tuhan sudah menjawab loh. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan kok. Dia akan menjawabnya, ya.
Ketika mereka sedang bicara, ketika kita sedang berdoa, Tuhan sudah mendengarkan. Tuhan tidak akan mendengarkan kalau kita minta hal yang sama-sama dan kita tidak memperbaiki kehidupan kita. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita harus memperbaiki kehidupan kita, tapi kita hanya mau berpasrah pada Tuhan, bukan berserah. Kalau berserah artinya Tuhan mau menghidupi kita, memperbaiki hidup kita kalau kita mau memperbaiki hidup kita sendiri. Tapi kalau kita pasrah, kita berikan apa adanya, kita nggak apa-apain, kita tidak proaktif. Ingat ya, minggu lalu kita bicara mengenai proaktivitas. Kita hanya pasif menunggu. Tuhan tidak akan bisa memberikan apa-apa bagi kita. Apalagi kalau hati kita ditambah dengan hal-hal yang negatif tadi ya, di mana kita mendapatkan suka blaming others, suka menyalahkan orang lain, suka marah-marah, suka negatif, itu Tuhan akan susah untuk berbicara dan masuk dalam diri kita. Sehingga yang benar adalah maintain positive attitude, selalu positif, dan kuasa doa ini yang besar. Ya. Nah, satu lagi yang terakhir adalah selain kita berdoa dan lain-lain, kita diminta untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Pelaku firman artinya apa? Kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari di dalam hidup ini. Jadi kita belajar untuk kita terapkan. Bukan kita belajar untuk kita simpan, tidak. Justru kalau kita terapkan atau kita bagikan, disitulah menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita memberikan berkat, kita adalah pelaku firman yang menghidupi kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan. Di mana kita akan menghadapi hal-hal yang sama lagi kita tahu bagi caranya. Tapi kalau kita membagikan kepada orang lain menjadi berkat, maka orang lain tidak harus reinvent the wheel. Dia tidak harus mengikuti hal yang sama, tapi kalau ikutin kita karena kita juga sudah dididik oleh Tuhan sendiri, kita bisa mendidik orang lain. Dan orang lain itu akan mendapatkan berkat dan mendapatkan hasil daripada perlakuan firman kita. Dan disitulah, maka di dalam Matius diingatkan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bukan melakukan, bukan menyimpannya ya. Tuhan Yesus tidak katakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan menyimpannya. Tidak, melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan maui, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bukan orang yang bebal. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya di dalam kesusahan kehidupan kita, kita masih bisa mendirikan rumah kita. Kita bisa mempunyai iman kita di dalam kesusahan dan masalah kita. Karena disitulah kita sudah menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar, bukan hanya penyimpan. Ya. Ingatkan lagi dalam Lukas 11:28 ya teman-teman ya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bukan menyimpannya atau membuangnya atau melupakannya. Tidak. Tuhan katakan kita harus menjadi pelaku firman. Ya, ingetin. Oke. Nah, jadi ini tadi kita bicarakan mengenai kegagalan. Ada banyak sekali ya sebagai proses pertumbuhan jalan menuju kesuksesan. Kemudian kita juga fondasi kesuksesan adalah hikmat, iman, dan perbuatan. Dan akhirnya kunci pemulihan dan keberhasilan adalah ketergantungan pada Tuhan. Dan doa sebagai tools kita, sebagai cara kita untuk mendapatkan nasihat dan juga pertolongan dari Tuhan. Nah, apa yang dibilang sekarang sukses menurut surat Yakobus? Ini hanya singkat saja ya. Pertama, tekun menghadapi pencobaan. Pasti ya. Kalau kita akan menjadi menerima mahkota kehidupan dari Allah seperti Yakobus 1:12, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan rohani yang membawa kematangan dan berkat. Nah, itu dianggap sukses. Jadi orang yang pernah gagal, tapi dia mendengarkan, dan dia mendapatkan proses pertumbuhan rohani, maka dia menjadi sukses. Karena itu membawa kematangan dan juga berkat bagi kita sendiri yang harus kita bagikan pada orang lain. Yang kedua, menghidupi iman. Pelaku firman tadi, tapi juga dihidupi. Dihidupi berarti bukan apa? Iman kita tidak mati. Tapi ada tindakan-tindakan sesuatu yang kita perbuat dengan kasih, menolong orang lain, apapun kita lakukan terhadap orang lain, itu mewujudkan keadilan
Tuhan, keadilan kerajaan Allah sendiri. Karena dikatakan bahwa orang yang sukses secara rohani adalah mereka yang hidup dalam kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, kita diingatkan lagi oleh Yakobus bahwa kesuksesan artinya iman yang hidup melalui perbuatan. Dan yang ketiga adalah ketergantungan pada Tuhan, ya. Bukan ketergantungan pada diri kita sendiri dalam semua landasan keputusan kita, tidak, tapi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesuksesan menurut Yakobus adalah ketika kita menyerahkan hidup kita, doa kita, iman kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, dan kita berserah untuk mengandalkan semuanya dalam segala hal. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita kepintaran untuk melakukan sesuatu. Tapi itu tidak cukup kalau kita tidak memberikan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya yang dilihat pada Tuhan tuh, berapa sih engkau sudah memberi kepada aku kembali? Aku sudah memberikan kamu banyak. Aku sudah membuat engkau lahir di dunia. Ku beri talenta lewat Roh Kudus. Ku harapkan bahwa engkau memberikan produktivitas, tapi aku juga minta bahwa engkau juga membagikan bagiku dan engkau juga membagikan bagi sesamamu. Nah, disinilah di mana kalau kita tidak mempunyai, tidak ingat itu, maka kita akan melihat bahwa Tuhan tuh akan sangat kecewa pada kita. Sudah kita diberikan segalanya, tapi kita tidak menyerahkan hidup kita kepadanya. Ya, yang terakhir ya pasti doa ya, menentukan arah hidup, dan kuasa doa ini begitu besar. Doa dengan diberikan yang kuasa, doa yang diberikan dengan iman yang besar, energi yang besar, besar juga kuasanya. Orang yang sakit bisa sembuh, orang yang dengan masalah bisa kembali dengan normal, orang yang tadinya gagal bisa menentukan keberhasilan dan lain-lain. Jadi doa adalah tools kita, adalah cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tuh doa ini membuka jalan hikmat Allah, kebijakan, dan juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Jadi dalam doa kita membawa lebih dekat, dalam doa kita mengamplifikasi kebergantungan kita kepada Tuhan, dan itu akan sangat berkenan pada Tuhan, dan Tuhan senang melihat anaknya dekat. Tuhan tuh senang loh kalau kita itu dekat sama dia. Tuhan senang juga kalau kita sebagai anak-anaknya dekat dia sebagai orang tua. Siapa sih orang tua nggak suka anak-anaknya dekat sama dia dan berkata-kata, berbicara, komunikasi, dua arah, dan lain-lain. Dan itu dimungkinkan karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak mati, rencana Allah tidak jalan sebagaimana yang direncanakan. Dan kalau Tuhan Yesus sombong, Tuhan Yesus tidak merendahkan diri, maka hubungan kita dengan Allah itu akan tetap masih ada jarak. Karena apa? Dosa-dosa masih melingkupi kita. Allah tidak akan bisa datang ke dunia karena dunia terlalu banyak dosa. Kita pun masih terbelenggu oleh dosa, tidak bisa mendekat sama Allah. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati, kuasa doa yang kita punya langsung pada Tuhan, pada Bapa di surga lewat Tuhan Yesus, ini adalah anugerah yang terbesar buat kita sebagai anak-anaknya. Ya. Oke, jadi dengan demikian maka yang diajarkan buat kita adalah ketekunan, pencobaan iman ini diwujudkan dalam perbuatan, ketergantungan pada Tuhan, dan kehidupan doa yang aktif. Ya, 4 ini. Ketekunan dalam pencobaan, iman yang diwujudkan dalam perbuatan kita kepada Tuhan dan kepada sama manusia. Ketergantungan kita pada Tuhan lewat doa-doa. Dan kehidupan doa yang aktif. Kehidupan doa yang aktif artinya proaktif, bukan hanya doa kepada Dia, tapi dengan iman yang besar. Amplifikasi iman itu yang membawa kehidupan doa itu menjadi hidup. Doa yang hidup adalah doa yang benar-benar diimani dengan baik dan kita berserah. Bukan hanya komat kamit atau kita kelihatannya komat kamit, tapi pikiran kita ini kemana-mana, gerambiang ya. Itu bukan doa yang besar. Kalau doa yang besar, kita benar-benar fokuskan hidup kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan Yesus datang bercakap-cakap di depan kita. Dan itu akan membawa pemulihan dan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah di dalam kitab Wahyu. Oke, sampai di sini adalah diskusi kita terakhir. Kita tutup malam hari ini dengan satu lagi sebelum kita tutup dengan